Halo semuanya, saya Sinta Nawinata, mahasiswa Universitas Bina Nusantara Malang, jurusan Entrepreneurship Business Creation, dengan NIM 2501979493. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait modal bisnis bebek goreng Haji Slamet. Bebek goreng Haji Slamet adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Produk utama yang dijual adalah bebek, didirikan pada tahun 1986 oleh mendiang Haji Slamet Raharjo dan Hajah Bariatin. Sebelum sukses dan punya banyak cabang, Bebek Slamet ternyata cuma bisnis rumahan modal kecil yaitu sebesar Rp10.000, yang dijadikan pekarangan rumahnya sendiri sebagai tempat usaha. Dan kini rumah tersebut telah menjadi kantor pusat Bebek Goreng Haji Slamet. Bisnis model kanvas adalah alat yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai melalui 9 elemen blok. Yang pertama, customer segment, yaitu segmen pelanggan yang menjadi target bisnis. Yang kedua, value proposition, yaitu kekuatan dan keunggulan yang membedakan suatu bisnis dengan bisnis yang lain. Yang ketiga, channels, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Yang keempat, customer relationship, yaitu bagaimana suatu bisnis menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang kelima, revenue stream, yaitu kegiatan apa saja yang menghasilkan pendapatan dari pelanggan. Yang keenam, key resource, yaitu daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang ketujuh, key activities, produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan, key partners, siapa saja yang berkontribusi terhadap jalannya kegiatan operasional suatu bisnis. Yang kesembilan, cost structure, yaitu pemetaan biaya apa saja yang dikeluarkan suatu bisnis. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari Bebek Goreng Haji Slamet. Customer segment, yaitu keluarga kelas menengah dengan psikografis gaya hidup praktis. Dari target pasar tersebut, diambillah peluang dengan penyajian makanan dengan sistem paket, tidak banyak varian, lokasi yang sederhana, dan harga yang terjangkau. Value proposition, yang pertama legenda, dengan latar belakang didirikan sejak 1986, dengan cita rasa bebek yang khas dan konsisten, dipadukan dengan sambal horek, halal, dan punya 34 cabang, menciptakan pandangan positif dan kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, kualitas bahan baku, menggunakan bebek betina jenis Afkiran dengan usia minimal 1 tahun, sehingga empuk, tidak hancur, dan bernutrisi. Yang ketiga, berdasarkan prinsip Islam, mulai dari unsur nama bisnis, unsur pemilihan warna, yaitu hijau, di mana warna hijau merupakan warna yang bagus menurut agama Islam, serta adanya sertifikasi halal hingga pemilihan sumber daya manusia dan kegiatan operasionalnya. Kemudian channels. Yang pertama, rumah makan sebagai tempat penjualan offline dengan cabang yang telah menyebar di Indonesia. Yang kedua, media sosial yang dapat menjangkau konsumen untuk mengetahui keberadaan bebek goreng Haji Slamet, dan mereka juga bisa memesan makanan dan minuman melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketiga, aplikasi pesan antar makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama, melakukan promosi untuk menjangkau konsumen lewat sosial media, koran, menyebarkan brosur, dan kerjasama melalui event-event atau patungan usaha dengan yang lain. Rumah makan bebek goreng Haji Slamet memakai sistem promosi melalui event-event usaha dikarenakan dapat menghemat biaya dan lebih menguntungkan. Yang kedua, memberikan diskon pada pemegang kartu kredit. Yang ketiga, membuat event-event tertentu yang dapat menarik konsumen seperti melakukan pengajian setiap bulan. Kemudian ada blok revenue stream. Yang pertama, penjualan makanan dan minuman, dan yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama dengan pihak kedua. Kemudian ada key resource. Yang pertama, sumber daya manusia, mencakup semua pihak yang berkontribusi dalam bisnis rumah makan bebek goreng Haji Slamet. Yang kedua, sumber daya fisik, mencakup aset. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual, mencakup paten, merek, dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber daya finansial, yang mencakup modal. Dan yang kelima, resep dan teknik pengolahan bahan baku. Kemudian ada key activities. Yang pertama, mengelola bahan baku dengan teknik dan resep yang konsisten sehingga menghasilkan kombinasi yang enak dan harga terjangkau. Kemudian yang kedua, mempertahankan citra bisnis dengan memastikan keaslian dan kehalalan produk. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama, supplier bahan baku. Terdapat dua aliran bahan baku, yaitu yang pertama dalam keadaan hidup dari peternak yang dikirim oleh pedagang menuju supplier untuk dilakukan pemotongan menjadi karkas, dan itik yang telah dipotong menjadi karkas kemudian diolah dan disajikan menuju konsumen akhir. Yang kedua, daging itik sudah berbentuk karkas per ekor yang sudah dikemas rapi menuju rumah makan bebek goreng Haji Slamet.
Rumah makan bebek goreng Haji Slamet lebih berkomitmen mengambil bahan baku dari perusahaan dibanding masyarakat karena perusahaan lebih pasti dan lebih tepat waktu apabila dibutuhkan. Sedangkan masyarakat kurang bisa memenuhi kebutuhan apabila dibutuhkan bahan baku tersebut. Yang kedua ada pihak ketiga. Haji Slamet tidak menerapkan sistem franchise, melainkan kerjasama dalam mengelola cabang-cabangnya. Beberapa dari cabang tersebut dipegang oleh anak-anaknya, dan sisanya dipegang oleh pihak lain yang harus melalui masa bimbingan terlebih dahulu bersama Haji Slamet langsung. Dia membimbing pihak yang bekerja sama selama 3 bulan yang dapat diperpanjang bila pihak kedua tersebut merasa belum mampu mandiri. Yang ketiga ada bank sebagai metode pembayaran non-tunai. Yang keempat ada aplikasi pesan antar makanan online. Kemudian pada blok cost structure, yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya sewa gedung listrik dan air, yang ketiga biaya gaji dan komisi tenaga kerja, yang keempat biaya pemasaran dan promosi, yang kelima biaya pajak, biaya dan asuransi, yang keenam biaya transportasi, yang ketujuh biaya perawatan aset, mencakup gedung, meja kursi, alat masak, alat makan, dan lain sebagainya. Peran saya dalam bisnis rumah makan bebek goreng Haji Slamet adalah sebagai konsumen. Alasan saya tertarik mengulas bisnis ini karena saya pribadi merupakan salah satu penggemar bebek goreng Haji Slamet. Selain itu, rumah makan bebek goreng Haji Slamet merupakan bagian dari kuliner Indonesia khas Solo yang legendaris dan terkenal. Produk dan layanan mereka sudah tidak diragukan lagi dengan dibuktikan adanya cabang mereka yang sudah menyebar di berbagai kota dan selalu ramai didatangi pengunjung. Pattern dari bisnis rumah makan bebek goreng Haji Slamet adalah tipe long tail model, yang artinya bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit, dalam hal ini yaitu bebek, yang juga merupakan produk terlarisnya, dan fokus pada pangsa pasar yang luas. Sekian penjelasan dari hasil analisis saya terkait modal bisnis bebek goreng Haji Slamet, dan terima kasih.